berdoa menyerahkan ibadah Paskah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebangkitan Tuhan mengalahkan maut dan dosa kami. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur membuka ibadah KA Bukti Fluid pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat adik-adik. Selamat merayakan Paskah buat adik-adik dimanapun berada. Ingat Tuhan Yesus sudah bangkit buat kamu dan kakak. Karena itu, mari kita bersukaria. Kita naikkan pujian sama-sama. Yesus bangkit menanglah. Semua tangan dipegang ya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar.
Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan terima kasih buat hari ini kami mengalami kemenangan lewat kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita, menaikkan pujian sebab Tuhan telah menang atas maut. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini kita mengalami kemenangan yang sempurna. Tuhan kita bangkit. Adik-adik senang nggak kalau menang dalam sebuah perlombaan? Pasti sukacita ya, pulang bawa piala dan pasti pulang bawa hadiah yang banyak. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah kemenangan kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, siapkan Alkitabnya, kita mau sama-sama belajar tentang kebangkitan Tuhan membawa sebuah perubahan. Kita buka Alkitab kita, Matius 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Di sana dijelaskan bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Yesus mati untuk kamu dan kakak, bahkan untuk manusia. Membuktikan bahwa Tuhan yang dari sorga menyelesaikan penebusan dosa buat kamu dan kakak. Ada yang dikasih oleh Tuhan bukan hanya mati, Dia membuktikan bahwa Dia adalah Allah dengan kebangkitannya. Dia mengalahkan maut. Maut, di manakah sengatmu? Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Peristiwa itu dan menjadi sukacita bagi semua murid-murid yang mendengar bahwasannya kubur Yesus pada waktu itu dalam keadaan terguling batunya dan Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Dan wanita yang pertama yang hadir pada waktu itu adalah Maria Magdalena. Ketika terjadilah gempa bumi, malaikat turun dari langit. Malaikat Tuhan itu kemudian menggulingkan batu kubur di mana Yesus pada waktu itu dikuburkan. Kemudian kuburan Tuhan Yesus terbuka dan Maria hadir pada waktu itu. Di mana para prajurit yang menjaga kubur Yesus? Sebab pada waktu itu anak-anak tahu kubur Yesus setelah kematiannya harus dijaga oleh prajurit-prajurit, oleh banyak tentara. Tujuannya supaya mayat Tuhan Yesus tidak dicuri. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Prajurit-prajurit itu menjadi sangat ketakutan karena pada waktu itu batu penjaga dari kuburan Yesus itu terguling. Dan seketika mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya yang pergi ke kubur Yesus untuk menyaksikan peristiwa yang paling hebat. Tuhan Yesus telah bangkit. He is risen. Kabar sukacita buat semua kita pagi hari ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita hari ini. Dan karena Yesus telah bangkit, maka iman kita menjadi kuat, menjadi teguh. Adik-adik percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan setiap persoalan yang kita hadapi, mengalahkan rasa takut kalian. Di sini ada yang takut keramaian atau takut ketinggian atau takut tinggal kelas atau takut nilainya buruk. Nah, adik-adik di rumah, percayalah kabar baik hari ini, berita Paskah, Tuhan bangkit, kita mengalami kemenangan. Kemenangan di dalam setiap kehidupan kita, iman kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Pada waktu itu malaikat Tuhan, kata firman Tuhan, berkata kepada Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya. Buat apa kamu datang ke sini? Karena Tuhan Yesus yang mati itu tidak ada di sini, tetapi Dia sudah bangkit.
Malaikat berkata kepada Maria yang pada waktu itu sedang melihat kubur Yesus. Kemudian Maria itu keluar dari kubur Yesus serta pulang memberitahukan kabar sukacita bahwa Yesus sudah bangkit, kita menang di dalam Tuhan. Dia bersukacita tetapi dalam hatinya berkata, Tuhan Yesus kemana ya? Tetapi sukacitanya itu kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Maria Magdalena dan lainnya memberikan sebuah kabar bahwasanya Tuhan kita telah bangkit seperti yang difirmankannya. Kemudian di situ dikatakan bahwa mereka segera pergi dari kubur dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Jadi ada sukacita tetapi ada ketakutan. Boleh nggak kita takut ya Kak? Kita takut akan Tuhan boleh. Tapi kalau kita takut setan nggak boleh. Atau takut nilai kita tadi buruk nggak boleh. Tapi kita percaya kalau sudah belajar yang baik, yang rajin pasti nilainya baik. Dan percayalah Tuhan rindu supaya kita jadi anak yang berani. Kata firman Tuhan, Maria dan juga rekan-rekannya yang lain, mereka mengalami ketakutan dan sukacita karena mendengar bahwa Tuhan mereka tidak ada dalam kubur. Malaikat berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Sukacitanya adalah firman Tuhan digenapi, tetapi ketakutannya mereka berpikir apakah mayat Tuhan Yesus yang dijagai oleh prajurit-prajurit itu dicuri orang. Nah, dia dan dikasih Tuhan, percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya dan amin. Kalau Tuhan berkata dia sudah bangkit, maka Tuhan sudah bangkit bagi kamu dan kakak. Berita yang kedua, mari kita bersukacita di dalam kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bangkit, maka kita perlu bersukacita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kalau kamu mengalami kemenangan, bukankah kamu bersukacita, bersorak-sorai? Nah, mari rayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan sukacita dan sorak-sorai. Seperti Maria Magdalena dan teman-temannya, dia berlari secepat-cepatnya untuk memberitahukan kabar sukacita kepada murid-murid yang lain. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar pada kesempatan pagi hari ini berita sukacita di hari yang Paskah, ayat 9 dan 10, Alkitab berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepadanya, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sukacita mereka tambah ketika Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin saja ketakutan mereka berkata, wah Tuhan yang sudah mati, apakah bisa hidup, bisa bangkit di tengah-tengah kita? Mereka juga seperti kehilangan karena guru dan Tuhan yang mereka kasihi telah pergi. Ketakutan lainnya tadi seperti mayatnya gurunya dicuri oleh orang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus sendiri memperlihatkan dirinya dan berkata, salam. Wah, keren ya. Salam bagimu. Jadi kita belajar hari ini Tuhan menyuruh untuk kita beritakan tentang kebangkitan Tuhan. Siapa di sini sudah jadi saksi Tuhan? Jangan lupa ya, berita Paskah pada kali ini adik-adik berani untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan lalai untuk kita bersaksi bahwa Yesus Tuhan telah bangkit buat kamu dan kakak. Ia telah menang atas maut, atas dosa kita, atas kutuk kita, atas sakit penyakit kita. Tuhan memberikan jaminan kemenangan bagi kita yang percaya. Nah adik-adik,
Saatnya kita sama-sama ya untuk kita melakukan nih tugas kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti murid-muridnya tadi, kata Yesus, salam bagimu, pergi, jangan takut, pergi beritahukan kepada mereka. Aku akan berjumpa dengan mereka di Galilea. Mereka akan melihat Yesus yang sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus bukan hantu ya adik-adik yang perlu ditakutin. Siapa yang di sini takut hantu? Ada? Angkat tangan. Wah, jangan takut lagi ya, karena Tuhan kita bukan hantu. Dia bukan manusia yang sudah mati terus nanti gentayangan. Tapi Tuhan kita adalah Allah. Dia menang atas maut, dia menang atas semua kekuatan-kekuatan di luar kita. Jadi tugas kita adalah seperti para murid tadi, pergilah, beritakanlah kepada mereka bahwasannya aku telah bangkit. Nah adik-adik, mari kita wartakan sama-sama, Yesus Tuhan telah bangkit buat kamu dan kakak. Tuhan Yesus telah menang atas maut dan atas dosa kita, bahkan atas hidup kita. Kiranya adik-adik memaknai sama-sama kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat, kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan kita. Tidak menjadi takut lagi, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sukacita, bukan ketakutan. Dan jangan lupa, kebangkitan Tuhan Yesus supaya kita harus berani bersaksi kepada dunia. Yesus telah bangkit, dia adalah Tuhan. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Demikian firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba kita baca kembali ya sambil kita menghafalkan sama-sama. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ingat ya, kunya ini adalah Allah. Dialah Tuhan Yesus yang bangkit. Kata Tuhan Yesus tadi, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus mati, terus dia bukan gentayangan, mayatnya nggak dicuri orang ya, tetapi Tuhan Yesus membuktikan dia Tuhan. Jadi dia hidup benar-benar, kita bisa lihat. Yesus bisa dipegang oleh murid-muridnya. Bisa dilihat tanda paku di tangan kakinya, dan juga apa? Lambungnya ditusuk. Jadi Tuhan Yesus nggak gentayangan ya, Tuhan Yesus bangkit buat kamu dan kakak. Selamat merayakan Paskah, selamat untuk jadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Kita sama-sama kembali ya, ulangin ayat hafalan kita sepanjang minggu ini. Yohanes 11 ayat 25. Akulah, kata Yesus, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, percaya artinya apa? Tidak bimbang, tidak ragu. Barang siapa percaya, kata firman Tuhan, kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Maksudnya apa kakak? Maksudnya sekalipun nanti kita sudah mati nih adik-adik, kita sudah waktunya selesai dunia ini, tetapi Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Gitu ya adik-adik. Jangan lupa sepanjang minggu ini hafalkan ayat hafalannya dan tegasnya jadi saksi kebangkitan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sudah mendengar berita Paskah. Bahwasannya Tuhan bangkit memberikan kami sebuah perubahan hidup. Dari yang takut menjadi percaya. Kebangkitan Tuhan memberikan kami sebuah keyakinan dengan sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan memberikan kami sebuah tugas besar, yaitu menjadi saksi akan kebangkitan bagi dunia. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak dimanapun berada. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang hebat, disertai Tuhan dengan rohnya. Dan banyak orang yang melihat dan percaya Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk berita Paskah yang boleh kami dengar bahwasannya He is risen. Tuhan sudah bangkit bagi kami semua. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya sudah mendengarkan berita Paskah hari ini. Dan jangan lupa kita punya tugas tadi, yaitu kita mau jadi saksi Kristus mengenai kematian dan kebangkitannya sampai ia datang kali yang kedua. Adik-adik di rumah, siapkan persembahanmu. Kita mau sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan pujian dan kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik bisa memberikan ke QRIS berikut ini atau minta tolong mama dan bapak untuk bisa memberikan ke nomor rekening gereja kita. Selamat memberi ya dengan sukacita. Aku diberkati. Kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Buat Tuhan. Mari kita dengan sukacita menjadi saksi kebangkitan Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setia. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan.
Terima kasih buat kebangkitan Tuhan, mengalahkan maut dan juga dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berita Paskah pada pagi hari ini. Kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak yang beribadah pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Berkat yang daripada Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan dan penyertaan kuasa Roh Kudus-Nya. Kami mohonkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Seraya kami mengucap syukur dan kami akan terima berkat Tuhan. Perjumpaan kami minggu depan dalam ibadah KA Putih Fluid bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama anak.